Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sore hari ini saya sedang jalan-jalan melihat Cilok Pintar. Dan saya ketemu salah satu teman saya. Beliau ini juga senior saya di Karang Taruna dan juga di Siperonas. Jadi beliau ini adalah namanya Bang Rudi. Beliau masih jomblo, belum menikah. Benar? Iya. Nah, jadi saya ingin menanyakan nih, Bang, panggil Bang, terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu apa ketimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar Bang Rudi nih? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Adinda sudah menyempatkan diri. Jujur ya, saya itu agak minim pengetahuan, tapi insya Allah saya akan menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau berbicara masalah pertanyaan tadi tentang ketimpangan sosial itu banyak sekali. Perlu kita ketahui bahwa definisi dari ketimpangan itu adalah ketidaksesuaian norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya sosial. Jadi banyak sekali yang menjadi indikator daripada ketimpangan sosial itu. Salah satu contohnya adalah ketika hukum-hukum yang berlaku atau norma-norma itu mereka langgar. Nah, itulah yang membuat ketimpangan itu terjadi, sehingga terjadinya gap di masyarakat itu semakin berkesinambungan. Kira-kira begitu Dinda. Oh, baik, jadi Bang Rudi ini lebih ke ketimpangan sosial tentang hukum nih. Ya. Nah, saya tambahin pertanyaan sedikit. Bagaimana tanggapan Bang Rudi nih terkait dengan yang katanya hukum itu bisa dijual belikan, kemudian hukum itu lebih memihak kepada masyarakat yang lebih kaya, sedangkan masyarakat yang miskin itu lebih ke tidak ada keadilan di sana. Bagaimana tanggapan Bang Rudi nih? Baik, perlu kita ketahui bahwa kalau kita berbicara dalam konteks hukum, jadi ketimpangan atau gap yang terjadi dalam hukum itu, yang pertama yang melatar belakangi terjadinya ketimpangan itu pertama adalah nepotisme di dalam hukum itu. Artinya bahwa nepotisme itu hanya menguntungkan pribadi mereka, sehingga apapun caranya supaya dia tidak terbelenggu oleh hukum itu, terjebak oleh hukum itu. Nah, makanya dia melakukan nepotisme, kemudian intervensi dari penguasa atau rezim. Nah, intervensi ini sering kita lihat dengan kasus yang booming sekarang ini, ya, seperti kasus Ferdy Sambo, yang bagaimana kita lihat dari perjalanan awal dia, yang membuat keterangan yang berbelit-belit sehingga prosesnya agak lama. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa si Sambo ini prosesnya agak lama, sementara orang yang mencuri satu butir telur aja langsung diproses. Nah, gimana itu? Kan landasan hukum kita itu, hukum yang kita anut itu adalah di Undang-Undang 45 itu kan. Nah, yang menjadi landasan kita. Nah, apakah kita sudah merasakan keadilan itu dalam konteks hukum? Gitu. Baik. Jadi pertanyaan kedua kita yaitu terkait dengan hukum. Apa sih penyebab ketidakadilan dalam segi hukum itu di dalam masyarakat? Jelasin sedikit apa penyebabnya menurut Bang Rudi. Baik. Jadi kalau kembali lagi ke konteks yang tadi, bahwa penyebab terjadinya ketidaksetaraan hukum, kita kan negara demokrasi yang menganut yang berideologikan Pancasila, seperti bunyi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi keadilan itu sampai saat ini belum kita rasakan. Keadilan yang seperti apa dalam konteks hukum? Nah, penyebab terjadinya ketidakadilan menjalankan hukum itu, ya kalau kita berbicara bahasa sederhananya itu masih banyak terjadi nepotisme, masih banyak orang yang mampu membeli hukum. Siapa yang berduit itulah yang bisa terbebas dari hukum. Nah, begitu.
memang kalau kita membahas hukum memang tidak akan pernah selesai, Bang Rudi. Ya, Karena memang hukum di Indonesia ini menurut saya belum sempurna. Entah siapa yang oknum-oknumnya mungkin yang lebih punya kekuasaan terhadap itu yang lebih mudah mendapatkan atau membeli hukum, mungkin itu Bang Rudi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa solusi atau mungkin saran yang Bang Rudi akan sampaikan kepada pihak berwajib atau pihak yang menangani hukum di sini, atau solusi nih supaya ketimpangan sosial di bidang hukum tidak terjadi lagi di Indonesia? Baik, kalau kapasitas saya mungkin tidak sesuai seperti pertanyaan tadi, karena pertama saya tidak ada kekuasaan baik itu di instansi pemerintah maupun instansi-instansi lain. Tetapi kalau sedikit masukan yang ingin diberikan gitu, istilahnya sharing lah tentang bagaimana problematika tentang hukum yang ada di negara kita. Jadi pertama ya harus kita merubah sistem birokrasi yang ada. Jadi orang yang menjalankan hukum ini harus kita rubah. Nah, kemudian kalau kita mau menciptakan keadilan itu di sila yang kelima, mengimplementasikan keadilan itu, satu, jangan pandang bulu. Hukum ini jangan pandang bulu. Karena hukum ini tidak akan berjalan apabila ada gapnya tadi itu, seperti pertanyaan awal itu. Tapi kalau hukum ini kita sama ratakan, entah itu mau kelas bawah, kelas atas, kelas sedang, kita sama ratakan, maka hukum itu akan berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Memang konstitusi kita berbicara masalah keadilan semua, tetapi fakta di lapangan itu sampai saat ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang tertera di konstitusi. Begitu kira-kira. Jadi intinya kepercayaan itu sulit sekali kita dapatkan kalau kita sudah merusak. Ibaratkan analoginya begini. Ibarat suatu kertas kecil yang kita sobek kecil-kecil, kemudian kita sulit mengembalikannya lagi. Itulah ibaratnya kepercayaan. Jadi bagaimana cara mengembalikan kepercayaan di masyarakat itu? Para penjalan hukum ini harus bisa menjalankan hukum itu sesuai yang tertera di konstitusi negara Republik Indonesia ini. Baik. Jadi terima kasih banyak Bang. Selain saya jalan-jalan, ternyata saya dapat ilmu juga dari Bang Rudi. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu sharing-sharing ilmu bersama Bang Rudi. Jadi memang beliau ini adalah menurut saya orang yang luar biasa, karena selain dia juga ikut di Sipirona, sekarang Taruna, dan masih banyak organisasi lain, dia juga sudah membangun sebuah usaha. Ini yang luar biasa sekali. Saya sangat insecure terhadap beliau ini. Jadi teman-teman yang ingin menanyakan tentang kewirausahaan bisa menghubungi Bang Rudi ini, karena dia sudah mempunyai banyak experience tentang kewirausahaan. Mungkin hanya itu Bang. Siap. Oke. Sukses selalu. Ayo teman-teman, mungkin hanya itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini dengan cuaca yang hujan dan saya baru bangun, saya akan mewawancarai narasumber kedua saya, dimana silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Yanti, mahasiswa Universitas Hamzah Wadi semester 6, jurusan farmasi. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa saja ketimpangan sosial yang pernah dialami atau yang ada di lingkungan sekitar? Ketimpangan sosial yang pernah saya melihat atau yang pernah saya alami yaitu di rumah sakit, di mana ketimpangan itu terjadi karena adanya sistem pelayanan yang kurang tepat antara si kaya sama si miskin, dan kurangnya perhatian dari pemerintah, begitu. Baik. Jadi narasumber pertama saya ini dia menjelaskan ketimpangan sosial tentang kesehatan nih, menarik sekali. Nah, saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa penyebab ketimpangan sosial ini terjadi? Karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan
karena tidak adanya toleransi di mana yang kaya beda diperlakukan dan yang miskin beda di pelayanan juga. Baik, berarti salah satu penyebabnya dari pemerintah juga. Memang pemerintah kurang perhatian terhadap masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, langsung saja ke pertanyaan terakhir, mungkin apa solusi atau saran yang SIDE akan berikan kepada pemerintah maupun kepada pihak rumah sakit? Saran saya yaitu adanya pemerintah memperhatikan masyarakatnya, di mana melalui pelayanan, melalui bantuan-bantuan yaitu seperti BPJS gitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, dan cukup menarik sekali karena narasumber kedua saya ini membahas tentang kesehatan, di mana narasumber pertama saya itu membahas tentang hukum. Ini menarik sekali. Mungkin hanya itu wawancara saya di narasumber kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya akan mewawancarai narasumber ketiga saya. Akan tetapi kali ini cukup berbeda. Kenapa? Karena saya mewawancarai narasumber ketiga saya melalui WhatsApp atau sosial media. Akan tetapi saya sudah menanyakan bagaimana kalau kita mewawancarai lewat video call maupun telepon. Tetapi beliau tidak bisa karena ada kendala sesuatu, karena beliau juga agak-agak sibuk. Nah, jadi narasumber ketiga saya ini adalah teman saya, senior saya juga, dan biodatanya saya akan tampilkan di atas. Itulah biodata beliau. Seperti yang teman-teman lihat, beliau ini adalah orang yang luar biasa dan sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Indonesia. Ini sangat luar biasa. Beliau juga senior saya di banyak sekali organisasi yang saya ikuti bersama beliau, seperti di Remaja Masjid, Cipirona, sekarang Taruna, Forum Anak, GTDL, ada masih banyak lagi organisasi di desa yang saya ikuti bersama senior saya ini. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu saya tanyakan apa kesenjangan atau ketimpangan sosial yang dialami oleh teman saya ini, yang ada di mungkin pengalamannya juga. Dan beliau menjawab bahwa ketimpangan sosial yang dialami atau di pengalaman beliau yaitu ketimpangan tentang pendidikan di desa maupun di kota. Ini luar biasa sekali. Memang kalau kita lihat, beliau ini adalah seseorang yang memiliki pendidikan yang luar biasa, dan sekarang S1 di pendidikan bisa dibilang di desa dan S2-nya di kota. Otomatis beliau akan ada ketimpangan yang beliau alami. Nah, beliau menjawab bahwa kesenjangan pendidikan di desa kota sudah ada di Indonesia sejak lama, di mana biasanya kesenjangan tersebut disebabkan karena pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan yang tidak berjalan dengan baik. Misalnya akses jalan yang tidak memadai sehingga kegiatan belajar dan mengajar di sekolah menjadi terkendala. Beliau juga memberikan contoh kasus yang memang luar biasa sekali. Beliau ini contoh kasusnya yaitu di Pulau Buli Bembek, Jeruwaru, Lotim, anak-anak di sana harus menyeberang pulau untuk bersekolah. Letak sekolahnya berada di pulau sebelahnya karena tidak ada jembatan penghubung antara Pulau Gili, Bembek, dan tempat sekolah berada. Mereka terpaksa harus menyeberang menggunakan perahu. Dan permasalahan yang kerap terjadi pada dunia pendidikan antara kota dan desa ialah akses keterbukaan dan pemerolehan informasi. Jadi saya baru tahu nih teman-teman bahwa ada di wilayah kita yang masih terkendala dengan infrastruktur mereka untuk mengakses ke pendidikan. Mereka juga masih di sini menggunakan perahu. Ini saya baru tahu. Ternyata teman saya ini sangat luar biasa sekali. Sudah tahu apa masalah atau apa problem-problem yang ada di wilayah kita. Baik, saya menanyakan pertanyaan kedua saya, yaitu apa penyebab dari ketimpangan sosial seperti ini. Mungkin beliau sudah jelaskan kepada saya kalau beliau itu kurang tahu apa penyebabnya. Yang jelas memang salah satu penyebabnya yaitu pemerintah yang sering sekali tidak memiliki perhatian yang lebih kepada pendidikan yang ada di desa. Mereka itu lebih mendahulukan
pendidikan yang ada di kota dibandingkan di desa. Ini salah satu penyebab yang beliau jelaskan. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apa solusi yang beliau sarankan atau mungkin saran beliau yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Jadi beliau memberikan saran kepada pemerintah di mana pemerintah harus hendaknya terus melakukan perbaikan terhadap beberapa permasalahan ketimpangan dalam dunia pendidikan agar tercipta lingkungan pendidikan yang merata sehingga semua anak mendapat hak-hak pendidikan yang sama dengan pendidikan yang ada di kota dengan pendidikan yang ada di desa. Dan juga hal ini sudah diatur dalam undang-undang yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini luar biasa sekali pernyataan dan penjelasan yang beliau sampaikan. Ini luar biasa sekali. Mungkin itu penjelasan dari narasumber ketiga saya yaitu Bang Mujibur Rahman. Mungkin itu saja narasumber saya yang saya wawancarai hari ini. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyimpulkan sedikit terkait dengan penjelasan narasumber saya, di mana hari ini dengan pemandangan yang luar biasa sekali. Jadi inilah bahagianya kita hidup di desa. Jadi teman-teman janganlah malu kalian hidup di desa karena masih banyak pemandangan yang luar biasa yang kita lihat seperti ada sawah, kemudian ada pantai. It is a beautiful view. So, langsung saja dengan sambil minum minuman saya akan menyimpulkan sedikit terkait dengan yang pertama terkait dengan apa yang dikatakan Bang Rudi kemarin. Memang pemerintah kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masih ada pemerintah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kemudian berdampak bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi seperti kata Bang Rudi kemarin, memang saat ini banyak sekali pemerintah atau instansi yang masih menganut nepotisme atau mereka itu lebih mendahulukan keluarganya atau sahabat kerabatnya dibandingkan dengan masyarakat lain. Artinya pemerintah saat ini masih banyak menganut nepotisme. Ini yang menjadi kesalahan yang sangat luar biasa, yang sangat fatal bagi pemerintah. Karena sebenarnya kita ketahui semua kita ini sama, semua kini kita terbuat dari tanah, tidak ada yang terbuat dari api, tidak ada yang terbuat dari air, kita semua ini sama. Dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pasal 28I ayat 1 yang mengatakan semua orang memiliki hak yang sama, baik hak dari bidang hukum, hak kesehatan, hak pendidikan, hak makan dan lain-lain itu semua sama, baik itu mereka itu kaya, miskin, mohon maaf disabilitas dan lain, mereka itu memiliki hak yang sama sesuai dengan undang-undang yang tadi. Maka dari itu ayolah pemerintah, terutama oknum-oknum yang sedang melakukan yang namanya mohon maaf kejahatan, ayolah perbaiki dirimu dan ayolah memberikan dampak yang positif bagi rakyat, karena Anda dipilih dari rakyat dan Anda bekerja untuk rakyat. Maka dari itu saya mohon ayolah, karena kebanyakan ketimpangan sosial yang terjadi di wilayah kita itu salah satu disebabkan oleh pemerintah. Ini yang sangat saya sayangkan sekali dari pemerintah kita. Jadi terkait dengan hukum, ayolah terutama instansi-instansi yang terkait, ayolah mulai Anda berbenah apa yang sedang Anda lakukan sekarang ini yang tidak yang berdampak negatif bagi masyarakat. Ayolah ubah mindset Anda. Kenapa? Karena Anda dipilih dari rakyat dan Anda bekerja untuk rakyat. Maka dari itu ketika ada yang melakukan kejahatan, hukumlah mereka sesuai dengan kejahatannya, bukan hukum mereka dengan bukan berarti Anda menghukum seseorang yang tidak punya keuangan, tidak punya materi yang banyak. Karena sesuai dengan bahasa Latin yang pernah saya pelajari yaitu culpa poena part esto, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. Artinya masyarakat itu harus dihukum sesuai dengan
kejahatan apa yang mereka lakukan, bukan dengan uang mereka yang keluarkan. Ketika orang yang mempunyai duit lebih, bukan berarti hukuman mereka sedikit dibandingkan masyarakat yang lemah. Mungkin begitu terkait dengan hukum. Dan dari narasumber-narasumber lain juga, baik dari pendidikan, dari hukum juga, dan masih banyak lagi dari kesehatan juga. Mereka ternyata rata-rata salah satu penyebabnya yaitu dari pemerintah yang memiliki kurang kesadaran akan hal yang negatif bagi masyarakat-masyarakat yang lemah, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu saya berharap sekali kepada pemerintah, terutama pemerintah yang melakukan hal yang tidak baik saat ini. Ayolah, mari Anda berbenah, mari Anda itu bekerja sesuai dengan apa yang harus Anda laksanakan dan harus diberikan kepada masyarakat. Jadi jangan memandang bulu, jangan menganut nepotisme, jangan mengasingkan orang-orang yang lemah. Semua kini kita sama, baik orang yang miskin, orang kaya, orang yang memiliki disabilitas, semua kita sama. Maka dari itu pemerintah harus bisa melakukan tugasnya dengan baik, tanpa harus memandang bulu, tanpa harus melihat siapa mereka, tanpa harus melihat saudara mereka itu siapa, tanpa harus melihat materinya itu gimana. Artinya semua kita sama sesuai dengan Undang-Undang pasal 28I ayat 1. Maka dari itu mungkin ini saja kesimpulan yang bisa saya jelaskan terkait dengan narasumber saya. Dan saran saya sedikit kepada teman-teman, mari kita sama-sama giat belajar, mari kita sama-sama mengubah negara kita, mari kita sama-sama mengubah mindset kita, mari kita sama-sama mengubah keburukan yang ada di negara kita ini. Karena kita ini adalah generasi muda yang dicetus untuk bisa mengubah negara kita menjadi negara lebih baik lagi. Mungkin saat ini kita hanya bisa belajar terkait ketimpangan sosial. Saat ini kita hanya bisa menjelaskan ketimpangan sosial. Akan tetapi saya berharap 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, maupun bahkan 3 tahun ke depan, kita bisa sebagai pelopor untuk bisa menghapus yang namanya ketimpangan sosial. Mungkin ini sulit, tetapi tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita terus berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Maka dari itu, ayolah teman-teman, kita bangun, kita bangkit, dan mari kita sama-sama mengubah negeri kita ini menjadi negara yang lebih baik lagi dan bisa terbebas dari ketimpangan sosial tanpa memandang bulu, tanpa memandang materi, dan lain-lainnya. So, saya harap kepada teman-teman, ayo mari kita sama-sama. So, keep spirit and never give up guys. See you.